pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sudah sampaikan ke teman-teman PPL di lapangan agar di musim kering ini jangan ada pengolahan lahan itu dengan cara bakar, karena ketika bakar saya kemarin itu sudah terbakar sendiri hutan. Nah, itu yang kita jaga karena juga ada koordinasi kita dengan pemadam kebakaran. Mengulangi tindak pidana lagi, kami tidak segan-segan, tentunya akan kami proses dan akan kami cabut terkait pemberian pembebasan bersyarat yang telah diberikan oleh pihak lapas. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Cegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengimbau petani tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara membakar. Pantau 693 klien pemasyarakatan Bapas Bau-Bau, harap ex-napi tidak mengulang tindak pidana. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini, Sabtu 26 Agustus 2023. Kita ke berita yang pertama, cegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menghimbau petani tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara membakar. Hairul Mulko melaporkan. Agar di musim kering ini jangan ada pengolahan lahan itu dengan cara bakar, karena ketika bakar saya kemarin itu sudah terbakar sendiri hutan. Memasuki musim kemarau dan kekeringan yang diprediksi akan berlangsung lama dengan potensi kerawanan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui penyuluh lapangan terus memberikan peringatan kepada para petani, khususnya petani ladang, agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan kebun. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan peringatan ini harus menjadi perhatian bersama karena telah menjadi atensi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau. Kita sudah sampaikan ke teman-teman PPL di lapangan agar di musim kering ini jangan ada pengolahan lahan itu dengan cara bakar, karena ketika bakar saya kemarin itu sudah terbakar sendiri hutan. Nah, itu yang kita jaga karena juga ada koordinasi kita dengan pemadam kebakaran. Kadis Pemadam Kebakaran menyampaikan kita juga agar supaya kita menyampaikan kepada masyarakat agar jangan melakukan pengolahan lahan dengan membakar. Nah, rawan sekali saat ini kondisi yang ada di bawah sekarang, begitu panasnya matahari, begitu teriknya. Kemarin saja beberapa lokasi itu sudah mulai terbakar karena begitu panasnya. Nah, itu yang kita sudah lakukan untuk Kota Bau-Bau. Di musim kemarau ini juga lanjut Rais, pihaknya telah menyampaikan kepada para petani agar semaksimal mungkin memanfaatkan ketersediaan pasokan air yang ada untuk pertanaman. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini karena dikhawatirkan sebelum memasuki masa panen ketersediaan air habis sehingga mengganggu hasil panen. Padi sawah kan sudah lagi sementara penanaman sekarang. Kemudian kalau di wilayah Surawolio, Bungi sebagian, Lea-Lea itu setiap tahun tuh penanaman sayuran tetap ada. Hanya memang penanaman sayuran itu rata-rata mereka juga punya sumber air di dekat lahannya. Nah, makanya memang yang sumber air itu ada yang sumur, ada yang mata air, itu yang ada. Makanya itu yang kita sampaikan mereka agar penggunaan airnya itu betul-betul dimanfaatkan. Jangan sampai tanaman yang belum panen airnya sudah habis. Itu yang kita jaga. Muhammad Rais mengakui di musim kemarau seperti saat ini, kebutuhan air akan jauh lebih banyak, misalnya untuk tanaman sayur-sayuran yang biasanya penyiraman dilakukan beberapa kali dalam seminggu, dengan kondisi cuaca saat ini maka harus dilakukan sesering mungkin. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sedikitnya 11 warga negara asing WNA asal India diamankan di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bau-Bau. Dari 11 warga negara asing ini diduga ada 8 orang bermasalah telah melanggar undang-undang keimigrasian. Ke-11 warga negara India sebelumnya diamankan oleh Polsek Sampua Balo di Desa Walompo, Kecamatan Siontapindah, Kabupaten Buton, Kamis 24 Agustus malam sekitar pukul 22. Kapolsek Sampua Balo Ibtu Al-Muhalid mengungkapkan awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Walompo melalui Babikam Tipmas. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau Teguh Santoso mengungkapkan, sementara ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap 11 warga India tersebut. Dari 11 warga India yang terdapat 6 orang yang bermasalah overstay
atau melebihi izin tinggal dan 2 orang tidak memiliki dokumen keimigrasian, sementara 3 orang sisanya memiliki dokumen dan tidak melanggar overstay. Teguh mengungkapkan kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait motif warga asing tersebut masuk ke Indonesia, khususnya di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Sementara ini pihak imigrasi Bau-Bau akan melakukan koordinasi dengan Duta Besar Negara India di Jakarta. Selanjutnya setelah mendapatkan jawaban, pihaknya bisa mengambil langkah pemberian sanksi pada warga asing yang bermasalah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pantau 693 klien pemasyarakatan Bapas Bau-Bau harap ex-napi tidak mengulang tindak pidana. Mengenai hal itu, Wode Nurliani melaporkan. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2A Bau-Bau memantau sebanyak 693 klien pemasyarakatan tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota wilayah kerjanya baik di Kepulauan Buton maupun daratan Muna. Ratusan ekstra pidana tersebut terdiri dari 322 program asimilasi rumah dan sisanya merupakan narapidana yang bebas atas program integrasi seperti cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani mengungkapkan dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap ratusan klien yang terpencar di beberapa wilayah lintas pulau tersebut, pihaknya melibatkan 21 pembimbing kemasyarakatan atau PK. Bapas pun menciptakan inovasi Laboni atau layanan bimbingan online untuk menjangkau dan mempermudah akses layanan pembimbingan secara daring kepada klien. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya banyak dan harus datang jauh-jauh ke kantor Bapas di Jalan Dayang Sanudin Bau-Bau untuk mengikuti pembimbingan berkala. Dan saya pesan jangan berulah lagi, karena kapan Balai Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana lagi, kami tidak segan-segan. Tentunya akan kami proses dan akan kami cabut terkait pemberian pembebasan bersyarat yang telah diberikan oleh pihak lapas. Tentunya ini SK dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan kami kalau mengulangi tindak pidana lagi akan kami proses, akan kami cabut dan kami masukkan lagi ke lapas. Terlepas dari program dan upaya internal, Bapas juga menggandeng pemerintah daerah, Kementerian Agama, instansi vertikal lainnya serta kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan agar bersama-sama memberikan pembimbingan positif kepada seluruh klien Bapas Bau-Bau. Ia pun berpesan kepada seluruh klien agar mengikuti seluruh arahan dan bimbingan PK Bapas Bau-Bau sedapat mungkin menghindari pelanggaran hukum sebab sanksi dan hukuman jauh lebih berat dan tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan, terlebih bagi napi asimilasi rumah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menghimbau petani tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara membakar. Pantau 693 klien pemasyarakatan Bapas Bau-Bau harap ex-napi tidak mengulang tindak pidana. Demikian Warta Kepton pagi hari ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Anda juga bisa mengupdate informasi kami di rri.co.id. Demikian, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Lina, selamat pagi dan sampai jumpa.